Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seakidah dan insyaallah semanhaj yang Allah Jalla wa Ala mudah-mudahan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dengan kesungguh-sungguhan kita di dalam mensyukuri, yaitu menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang penting bagi kaum muslimin muslimat mengetahui perkara tersebut, yaitu perkara yang dapat membatalkan syariat-syariat dinul Islam. Misalkan seseorang ketika tidak paham tentang pembatal wudhu, maka sangat merugilah ia. Karena bisa jadi dia menganggap dirinya masih memiliki wudhu, ternyata dia sudah batal. Dan dia tidak sah ibadah wudhu tersebut. Demikian pun sholat, ketika dia tidak paham tentang pembatal sholat, maka merugilah dia. Ya, karena berapa banyak rakaat yang dia kerjakan, ternyata sholatnya adalah tidak sah. Ya. Demikian saum, haji, umroh, dan yang lainnya. Ya. Dan yang terpenting dari itu semua, ada perkara yang membatalkan syariat dinul Islam. Tanpa tidak sadar, jika seorang muslim melakukan hal-hal tersebut, maka keislamannya adalah batal. Sehingga dalam tanda kutip, dia adalah bukan lagi muslim. Ya. Sekalipun KTP-nya adalah muslim, ya, KTP-nya adalah Islam. Sehingga ya, seorang ulama Muhammad bin Abdul Wahhab ya, menjelaskan bahwa i'lam anna min a'zami nawakidil Islam asyrah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman yang paling terbesar ada 10 poin. Ya. Jadi sebenarnya pembatal keislaman itu begitu banyak. Ya. Cuma dari sekian banyak, ya, yang paling terbesar ini, yang menjadi sumber, yang menjadi pentolan-pentolan daripada pembatal keislaman, ada 10 poin. Poin yang pertama adalah al-awwal asyirku fi ibadatillah. Menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Ya. Lakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Sehingga banyaknya ayat yang menjelaskan bahwa Allah ya akan mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan dan bahkan tidak terampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ya tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain perbuatan tersebut jika Allah berkehendak. Maksudnya adalah ketika seseorang itu mati dan dia masih melakukan kesyirikan, maka dosanya tidak akan diampuni. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan kemaksiatan. Ya, seperti misalkan mabuk-mabukan, berzina, ya, kemudian mencuri, dan yang lainnya selain kesyirikan. Dia mati dalam perkara kemaksiatan tersebut, masih ada peluang Allah akan mengampuni dosa-dosa maksiat tadi. Masih ada peluang.
sekalipun ini adalah hak Allah, ya kan? Bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Berbeda dengan perbuatan syirik. Misalkan seseorang beribadah kepada Allah dan beribadah juga meyakini kepada yang lainnya, ya, bahwa yang sesuatu mempunyai kekuatan selain Allah dan dia meyakini sampai malaikat maut datang dan dia belum taubat, maka orang tersebut tidak diampuni dari perbuatan kesyirikannya tadi. Dan bahkan Allah mengancam keras, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, maka haram baginya surga, ya. Dan tidak ada yang menolong seorang pun, ya. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Oleh sebab itu, waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita 24 jam. Jangan dihabiskan untuk dunia. Tapi sisihkan untuk mengenal sisi-sisi, ya, indikasi, ciri-ciri perbuatan kesyirikan. Karena begitu banyak perbuatan kesyirikan. Sampai ada syirik yang tersembunyi, ya, yaitu riya, ingin dilihat atau ingin didengar. Ya, pada dasarnya orang yang ingin dilihat ibadahnya, ingin didengar ibadahnya, dia melakukan ibadah tersebut bukan karena Allah, tapi karena orang. Ya, sehingga ini adalah bagian daripada kesyirikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau mengatakan, asani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yaitu siapa saja yang menjadikan dirinya dengan Allah, ya, dirinya dengan Allah, adanya perantara-perantara. Yang dengan perantara itu ia berdoa, ia meminta syafaat, dan ia bertawakal, menggantungkan kepadanya. Maka hal ini adalah kafir, ya, kufur. Keluar dari syariat dinul Islam dengan kesepakatan para ulama. Ya. Jangan samakan kehidupan makhluk dengan Allah. Kalau makhluk seperti kita, manusia, mungkin dalam keseharian kita ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang mempunyai pamoritas yang tinggi, yang terhormat, taruhlah dia misalkan, ya, gubernur, camat, wali kota. Nah, maka orang-orang bawahan seperti rakyat jelata pada umumnya, ya, ketika dia ingin menjumpai orang-orang ini yang mempunyai pamoritas yang terhormat, itu tidak mudah. Ya, dia ingin bertemu dengan gubernur, tidak mungkin dia bisa datang ke rumahnya langsung. Ya, pasti dia akan bertemu dengan ajudan-ajudannya, dengan perantara-perantaranya. Ya, baru dengan perantara tersebut dan dia mengadakan perjanjian kapan, sehingga dengan perantara tersebut jalannya mulus, bisa bertemu dengan orang yang mempunyai pamoritas dengan kehormatan yang tinggi, ya, sampai kepada tingkatan presiden mungkin. Ya, berbeda dengan Allah. Kalau kita beribadah dengan Allah, maka perintah Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku langsung tanpa ada perantara, tanpa ada orang yang terdekat. Ketika kita menjadikan wasat itu yad'uhum, kita jadikan perantara itu, kita meminta dengan perantara itu, wa yas'aluhumus syafa'ah, kita meminta kepada perantara itu syafaat yang akan menolong kita kelak di yaumil kiamah, dan kita jadikan dia juga gantungan hidup kita, ya, yaitu wa yatawakkalu alaihim, ya, kita tawakal dengan. Ya, ada seseorang yang katanya, ya, menjelaskan tentang bisnis haram. Bisnis haram itu adalah, ya, dari satu kuburan ke kuburan yang lain yang dianggapnya berkah. Kata orang tersebut, ya,
seandainya nih di negeri kita, di Indonesia, kita hanya membuat batu nisan, lalu ditulis nama seorang syekh siapa, ya, yang mempunyai karomah tertentu, lalu ditempelin aja tuh batu nisan itu di satu tempat yang kosong, dibangun ya seperti kuburan, ya, kemudian dibeli pernak-pernik yang indah, lalu kemudian didatangkan beberapa orang untuk ziarah di situ, kemudian ditaruhlah kotak amal, tinggal menunggu saja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, semakin bulan dan semakin ya diceritakan kisah-kisah mitos tentang karomah syekh tersebut, semakin banyak orang datang meminta berkah. Ya, ada yang mengatakan bahkan kita ini rakyat biasa. Kalau kita minta kepada Allah, dosa kita masih banyak. Ini adalah orang soleh. Jadi dengan perantara inilah kita minta. Ini bisnis haram. Ya, cuman memasang batu nisan di satu tempat, ya, yang dianggap itu sebagai kuburan, diberikan bangunan ala kadarnya yang indah dengan kaligrafi bahasa Arab, ya, maka orang banyak, ya, berbondong-bondong, ya. Di Jakarta saja banyak yang seperti itu, di Jakarta banyak, ya. Ada syekh ini, ya, ada syekh itu, yang padahal itu tidak ada, sebagian itu adalah mitos, ya, tidak dibenarkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah malam yukaffiril musyrikina au syak fi kufrihim au sahaha madhabahum kafar ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, kemudian dia juga masih ragu tentang kekufurannya, dan juga bahkan mensahihkan mazhab daripada orang yang melakukan kesyirikan tersebut, kafara ijma'an. Maka sepakat para ulama, ya, mengatakan bahwa orang tersebut adalah kufur. Ya. Jadi telah jelas orang yang hidup dan berkomitmen bukan di atas agama Islam, ya, itu sudah jelas dia itu adalah kufur. Ya, jangan dianggap lagi dia itu adalah bukan kufur. Ya. Dia kalau seandainya meninggal di atas agamanya, tempatnya neraka. Ya, jangan kita menganggap orang tersebut, ya, tidak melakukan kekufuran. Ya, kita tidak mengkafirkan mereka. Ya, karena kita anggap semua agama itu baik, misalkan. Ya, percuma saja kita menganggap begitu. Ya, berarti kita tidak mempunyai komitmen. Ya. Padahal Nabi kita yang mulia jelas bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada pada tangannya, ada pada genggamannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi kita yang mulia menjelaskan, tidaklah dari umat ini setelah Nabi kita Muhammad bersumpah, ya, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada pada genggamannya, tidaklah umat saat ini mendengar bahwa aku diutus, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, baik dia itu orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang lain selain itu yang beragama selain dinul Islam. Ya. Kemudian summa yamutu, orang tersebut mati. Walam yu'min bima ursiltu bihi, dia mati belum pindah ke agama yang Rasulullah diutus dengan agama tersebut, yaitu agama Islam. Melainkan orang tersebut tempatnya di neraka. Jelas. Ya. Sehingga kaum muslimin, ya, sebenarnya jelas ketika dia bukan beragama Islam adalah kafir, selesai. Ya. Jangan kita membelakan mereka. Ya. Kecuali jika Allah memberikan hidayah. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi, man i'taqada
anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladhi yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi, ya, tadi di awal ya saya jelaskan membawakan hadis. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin. Ya, sebaik-baik perkataan yaitu Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika seseorang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya hukum yang lebih baik dari hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga ya, seperti orang yang mengutamakan hukum tagut, ya, hukum selain berhukum dengan hukum Allah, ya, di atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia mengakui ada petunjuk, yang petunjuk ini lebih mulia, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia mengutamakan satu hukum buatan manusia yang lebih afdal, lebih hebat dibandingkan hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik apa yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Maka bahwa kafir, orang tersebut adalah kafir. Ya. Kafir. Sekalipun mungkin ya kita berada pada negara yang bukan menggunakan hukum Allah, tetapi keyakinan kita yang mutlak bahwa hukum Allah lah yang paling utama. Bahwa hukum Allah lah yang paling utama dibandingkan hukum yang mungkin ada di negeri kita. Ya. Jadi jangan satu-satunya itu, ya. Karena itu adalah buatan manusia dan manusia tidak sempurna. Ya, jangan satu-satunya itu dibelakan sampai ya akhirnya ketidakpahaman dia membawa nawaqidul Islam, ya, pembatalan daripada syariat dinul Islam. Kemudian poin yang kelima, al-khamis, man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekalipun dia lakukan hal itu, maka dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Ya. Syariat apapun bentuknya yang diajarkan oleh Rasulullah jangan pernah dibenci. Jangan pernah dibenci. Ya, terima. Ya, sehingga ini komitmen orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar dan kami taati. Ya, tidak ada oh ini syariatnya begini. Oh ini syariatnya tidak sesuai dengan pemikiran kita. Oh ini saya benci dengan syariat yang ini. Kalau yang ini saya suka. Jangan. Ya. Kita diperintahkan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu kafah semuanya. Ya, tidak seperti kita makan prasmanan, mau yang ini, hukum juga kita pilih. Oh kalau hukum ini pakainya yang ini aja enak, yang ini jangan, ini bahaya. Ya. Kalau pakai yang ini enak, oh iya, yang ini jangan, jangan singkirkan. Dan kita benci. Ya. Kalau orang misalkan membunuh dalam Islam, dikisos, dibunuh lagi. Oh jangan, ini bahaya, menghilangkan nyawa. Ya kita benci dengan hukum itu. Tidak boleh. Orang berzina, dirajam, dicambuk. Oh jangan, ya karena ini sama-sama suka, nggak boleh. Ya, dia benci dengan hukum cambuk, ya, dia benci dengan hukum potong tangan dan yang lain-lainnya, ya, maka orang tersebut telah batal lah daripada
syariat dinul Islam tersebut. Kemudian mungkin sampai poin ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu seseorang yang manis tahza'a bi syai'in min dinillah aw sawabihi aw iqabihi kafar. Barang siapa yang mengejek ya min dinillah, syariat dinul Islam, ya, atau perkara-perkara pahala, azab, maka orang tersebut adalah kafir, keluar dari syariat dinul Islam, ya, keluar dari syariat dinul Islam. Oleh sebab itu, ya, saya peringatkan khususnya mereka yang suka gemar ya membuat video-video, membuat guyonan-guyonan, ya, TikTok dan sebagainya. Jangan sekali-kali mengejek ayat-ayat Al-Quran. Ya. Misalkan bismillah dijadikan apa? Alhamdulillah dijadikan apa? Ya, azab Allah ditertawakan, pahala Allah dinyinyirkan dan sebagainya. Jangan. Karena dengan perbuatan tersebut, ya, Allah Ta'ala ancam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Ya, ingat, jangan diolok-olok. Ya. Seseorang kadang dengan kebenciannya dikatakan, najis kamu. Ya. Padahal najis itu sudah jelas. Manusia itu bukannya najis. Ya. Yang mana najis, yang mana bukan najis. Seseorang dikatakan najis berarti dia telah menetapkan syariat tersendiri. Ya. Seseorang dikatakan, kamu kenapa liatin saya, syirik aja kamu. Berarti dia telah menetapkan perkara yang tidak pada tempatnya. Dan yang lain-lain. Ya. Maka tidak usah kalian meminta maaf. Karena kalian telah kafir sesudah ya, beriman. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Maka tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Ya, hati-hati. Ya, lisan kita, gerak-gerik kita, jangan sekali-kali mengejek, mengolok, menghina bagian dari syariat dinul Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah dilanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.